Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi Sound Governance bersama saya Mardeni Andri, mahasiswa Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi, Prodi Administrasi Publik tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2105-6320-1136. Administrasi publik telah mengalami perjalanan yang cukup panjang, berawal dari All Public Administration atau OPA yang digawangi oleh Weber dengan menawarkan konsep netralitas pada kinerja di administrator publik, hingga kemudian muncul New Public Administration atau disebut dengan NPA yang digagas oleh Frederickson sebagai kritik terhadap OPA. Kemudian Gabler menawarkan New Public Management atau NPM yang menekankan pada upaya membangun efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi. Salah satunya yaitu dengan memprivatisasi birokrasi. Lalu Den Haag mengkritik NPM dengan mengemukakan konsep New Public Service atau NPS yang lebih memanusiakan manusia. Hingga akhirnya sampai pada konsep governance yang ditawarkan oleh Cleveland. Konsep governance pun berkembang menjadi good governance dengan tokoh Stoker, lalu sound governance dengan tokoh Parasman. Sound governance lahir akibat doktrin good governance yang sangat kental pada kebanyakan negara di dunia. Namun dalam praktiknya good governance dianggap bukan lagi sebagai sebuah solusi, karena good governance dianggap adalah sebuah konsep yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Sehingga konsep good governance pernah diprotes oleh Presiden Tanzania Julius Nyerere dalam konferensi PBB. Dengan lantang dia mengkritik habis-habisan konsep good governance yang dikatakannya sebagai konsep imperialis dan kolonialis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nyerere tersebut, maka kemudian muncul konsep sound governance. Konsep sound governance ini semula dicetuskan oleh Ali Parasman untuk membantah konsep good governance. Lalu Cahaya Lunin bermain dalam sebuah bukunya yang berjudul Sound Governance pada April 2021 memaparkan dengan jelas apa yang menjadi bantahan Ali Parasman terhadap prinsip good governance. Dalam konsep good governance hanya terlalu fokus pada tiga komponen, yaitu negara, civil society, dan swasta. Ali Parasman melihat bahwa tiga komponen tersebut mengabaikan sebuah kekuatan besar, kekuatan paling penting yang mempengaruhi governance di negara berkembang dan negara kurang maju, yaitu struktur kekuatan global dan elit korporat transdunia. Kekuatan internasional merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi kemajuan negara-negara berkembang, di mana hampir satu abad kekuatan global ini didominasi politik, ekonomi, serta budaya bangsa negara-negara berkembang dan kurang maju. Konsep sound governance digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik dan tanpa cacat secara ekonomi, finansial, politik, konstitusional, organisasi, administratif, manajerial, dan etika, tapi juga jelas secara internasional dalam interaksinya dengan negara-negara lain dan negara bagian pemerintahnya dalam cara independen dan mandiri. Sound governance merefleksikan fungsi governing dan administratif dengan kinerja organisasi dan manajerial yang jelas dan bukan hanya komponen dalam perawatan, tapi juga antisipatif, responsif, akuntabel, transparan, korektif, dan berorientasi jangka panjang meskipun operasinya dalam jangka pendek. Sound governance terdiri dari beberapa komponen utama atau dimensi, sebagai unsur yang dinamis yang berinteraksi satu sama lain dan membentuk sebuah kesatuan unik yang beroperasi dengan keanekaragaman internal, kompleksitas, intensitas, tantangan eksternal, kendala, dan peluang. Kedua fitur dinamis internal dan eksternal berinteraksi terus-menerus menjaga sistem institusi yang dinamis. Dari segi karakteristik, terdapat 5 karakter yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama, konsep ini lebih komprehensif daripada konsep lain yang ditinjau sebelumnya dan berisi elemen governance global atau internasional yang penting. Yang kedua, konsep ini juga berisi fitur normatif atau teknis dan rasional dari good governance. Yang ketiga, konsep sound governance memiliki karakteristik kualitas governance yang lebih unggul daripada good governance dan dianggap jelas secara teknis, profesional, organisasional, manajerial, politik, demokratik, dan ekonomi. Yang keempat, sound governance bercocokan dengan nilai konstitusi dan responsif terhadap norma, aturan, dan rezim internasional. Yang kelima, sound governance berawal dari kerajaan negara-negara dunia pertama Persia yang memiliki sistem administrasi efektif dan efisien. Menurut Cameron tahun 1998,
Cook 1985, Parasman 1998, Freye 1975, Grisman 1954, dan Olmsted 1948. Menurut Darius the Great ataupun Cyrus sebagai pengganti the Great, tidak ada kerajaan yang bertahan tanpa adanya ekonomi dan sistem pemerintahan dan administrasi yang jelas. Sound governance memiliki formula yaitu 4 aktor dan 5 komponen. 4 aktor yang sudah diketahui yaitu membangun inklusivitas relasi politik antar negara, civil society, bisnis, kekuatan internasional yang mencakup kerjasama global, organisasi, dan perjanjian internasional. Sedangkan 5 komponen sound governance adalah reformasi struktur, proses, nilai, kebijakan, dan manajemen. Baiklah, demikianlah pemaparan tentang paradigma sound governance. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya saya tidak terlepas dari berbagai macam kesalahan. Untuk itu, saya sangat berharap kritik dan saran dari teman-teman di kolom komentar agar apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita bersama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.